Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, Sayyidil awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Ramadan, Prodi Hukum Keluarga Islam, asalnya dari Majene, Sulawesi Barat. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Poin pertama, periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu didahului dengan lahirnya rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme itulah yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Menurut ahli sejarah Sartono Kartodirjo, sebagaimana yang dikutip oleh Muhtar Pabotinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia atau PI yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Organisasi PI ini atau Perhimpunan Indonesia, dia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dari keterjajahan. Kemudian disusullah lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, tahun 1928. Itu menjadi merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan, sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksmana Maeda tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstituensi, melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstituensi masing-masing. Oleh karena itu, Pabotinggi menegaskan bahwa diktum John Stuart Mill atas Cass R. Sunstein tentang keniscayaan mengumpulkan the best means atau the best karakter yang dimiliki suatu bangsa, terutama di saat bangsa tersebut hendak membicarakan masalah-masalah kenegaraan tertinggi sudah terpenuhi. Dengan demikian, Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian mitologis, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial sekaligus. Ini dapat dilihat di dalam buku Pabotinggi tahun 2006. Selanjutnya, sidang-sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai kepada masa sekarang ini. Poin kedua, periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta.
Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman yang sama-sama berbahagia, naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta inilah yang kemudian hari dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu adalah takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Sehari setelah peristiwa itu, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintahan pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi 1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia, yaitu PPKI. Panitia itu rencananya akan dilantik pada nomor 2. Panitia itu rencana akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Dan poin ketiga, direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia akan dimerdekakan. Itulah maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintahan pendudukan Jepang di Jakarta. Esok paginya, yaitu pada tanggal 8 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedjodiningrat dipanggil Jenderal Terauchi. Jenderal Terauchi adalah penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam, yang sekarang kota itu bernama Ho Chi Minh. Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 tadi. Sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk PPKI dengan total anggota 21 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Rajiman Wedjodiningrat, Kiai Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Purboyo, Suryo Hamijoyo, Sutarjo, M.R. Supomo, Abdul Qadir, Yap Chuan Bing, Muhammad Amir, Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangerang, Latu Harhari, IGD Puja, Hamidan, Panji Suroso, Kiai Haji Wahid Hashim, T. Muhammad Hasan atau Sartono Kartodirjo, dan kawan-kawan. Jatuhnya bom di Hiroshima belum membuat Jepang takluk Amerika dan sekutu, sehingga membuat Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki, yaitu pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, yang dimana bom tersebut meluluhlantakan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin melemah disebabkan jatuhnya bom tersebut. Kekuatan yang semakin melemah memaksa Jepang. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, kemudian menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada perwalian wilayah sekutu, termasuklah Indonesia. Sebelum tentara-tentara sekutu menjangkau wilayah tersebut
Untuk sementara, bala tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekedar penjaga kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. PPKI yang semula dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis yang penting itu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.